Hana dan Tian terpaksa bercerai karena Hana berjanji kepada papanya yang sedang sekarat untuk tidak punya hubungan sama sekali dengan keluarga Yuda atau keturunan Yuda. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Bawah Tangan yang tayang pada hari ini. Nah, dari episode pertama kita akhirnya sudah mengetahui ya guys ya, karena kalau konflik utama dari alur cerita sinetron ini adalah restu dari kedua orang tua yang tidak didapat. Bahkan jangankan restu ya, kedua belah pihak keluarga itu tuh nggak akur, bisa dibilang bermusuhan atau musuh bebuyutan dari dulu. Namun lucunya mereka tinggal tetanggaan. Dan ini kocak juga sih sebenarnya ya, karena sebelumnya nih si Alvin pernah nikah dengan adik dari Tian. Kemudian sekarang Tian yang nikah sama Hana. Nah, ya walaupun memang Alvin yang tadinya benar-benar mencintai Kinan banget yang merupakan adiknya Tian, tapi sayangnya dia malah dikhianati cintanya dan pada akhirnya ditinggalkan begitu saja. Nah, di sini Hana jadinya merasa sangat amat berat gitu cobaan hidupnya. Karena apa? Ya karena kan sebenarnya Tian ini tidak seperti Kinan ya guys ya, yang licik kemudian ya mungkin bisa jadi jahat dan mudah sekali mempermainkan cinta yang tulus yang diberikan oleh Alvin kepada dia. Kalau Tian bisa dipastikan dia mempunyai hati yang sangat amat tulus, seperti memang yang diturunkan oleh ibu dia kepada dia, dimana ibu dia ini benar-benar sangat amat sayang banget sama Tian. Dan bisa dibilang Tian ini dibesarkan dengan rasa penuh cinta dan kasih sayang oleh seorang ibu. Jadinya dia nggak mau nih untuk bisa menyakiti hati perempuan. Dan sekarang di saat dia sangat amat mencintai Hana, kemudian dia juga sudah sah menjadi suaminya Hana, walaupun nikah di bawah tangan gitu ya, dan tidak diketahui oleh kedua belah pihak keluarga. Cuma kan di dalam agama nih mereka itu tuh berdua udah sah sebagai suami istri. Tapi sayangnya sekarang permasalahannya yaitu gara-gara restu dari kedua orang tua yang tentunya akan sangat amat sulit untuk didapat. Jangankan restu ya guys ya, ketika mereka tahu aja nih pernikahan itu sebenarnya sudah terjadi, wah pastinya mereka akan benar-benar sangat amat menekankan kepada Hana dan Tian untuk sesegera mungkin bercerai. Tapi kalian ingat kan kalau di episode 1 kita udah ngeliat Tian dan Hana ini sudah melakukan hubungan sebagai sepasang suami istri di kampung di desa di sebuah desa di Kalimantan tersebut. Dan pada akhirnya ya tentu itu akan berbuah hasil ya guys ya, dimana nanti Hana akan dinyatakan hamil. Cuma sekarang permasalahannya Pak Hardi dalam keadaan yang sakit. Ya bisa dibilang sakit parah. Dan di episode kali ini Pak Hardi ini ya bisa dibilang mau meninggal dunia. Dan di sini ketika sekarat itu ya tiba-tiba terucaplah kata-kata dari mulutnya Hana kalau dia berjanji dia tidak akan mau berhubungan dengan keluarga Yuda. Baik itu berhubungan pertemanan, sampai pada akhirnya ya gak mau menikah dengan keturunan Yuda juga. Nah hal inilah yang pada akhirnya membuat Hana akhirnya memutuskan meminta kepada Tian untuk ya bercerai aja nih mereka berdua. Tapi tentu Tian tidak semudah itu untuk mengikuti kemauan dari Hana. Walaupun memang dia pun juga ditegaskan dan diancam oleh ayahnya untuk tidak berhubungan sama sekali dengan keluarga atau turunan dari Hardi utama. Karena ya sekarang hubungan mereka benar-benar sangat amatlah kacau. Papanya Tian masuk penjara, kemudian di sisi lain Pak Hardi juga hampir sekarat dan bisa dibilang ya hampir meninggal dunia juga nih. Dan sekarang ya semua keluarga itu sama-sama menghadapi cobaan yang berat satu sama lain. Karena apa ya? Karena keegoisan satu sama lain sebenarnya. Nah kemudian di episode kali ini Tian tampak masih tetap teguh pada pendirian untuk
tetap memperjuangkan cintanya kepada sang istri. Dia nggak mau semudah itu untuk melepas Hana begitu saja, karena memang dia secinta itu sama Anna, dan dia berpikir apapun itu cobaannya, walaupun memang harus melangkahi papa Hana dan papa dia sendiri, dia tetap harus memperjuangkan rumah tangga ini, karena kan rumah tangga itu tidak main-main ya guys ya, pastinya akan harus diperjuangkan sekali gitu pernikahan ini. Dan pernikahan itu kan juga bukan hal yang harus dipermainkan gitu. Udah tahu ada permasalahan antara kedua keluarga, langsung aja diceraikan seperti itu kan gak lucu ya. Padahal sebenarnya Hana dan Tian ini sama-sama saling mencintai satu sama lain. Dan disinilah konflik akan semakin memuncak. Karena apa? Karena Tian dan Hana sepakat untuk memperjuangkan rumah tangga mereka, pernikahan mereka yang mereka anggap itu adalah pernikahan yang sakral. Tapi sayangnya karena Alvin pernah dipermainkan oleh Kinan, di mana Kinan itu adalah anak dari Yuda, dan cinta dia malah dikhianati segala macamnya, dia jadi berpikir kalau apa yang dikatakan oleh Pak Hardi terhadap Pak Yuda itu benar, dimana keluarga dari Pak Yuda itu hanya ingin mendekati keluarganya Hardi untuk menghancurkan perasaan, menghancurkan keluarga, menghancurkan perusahaan dan segala macamnya. Nah, makanya ini bakalan jadi hal yang semakin sulit untuk bisa dilalui oleh Hana dan Tian. Padahal cinta mereka berdua itu sama-sama saling luar biasa gitu. Sama-sama saling mencintai, sama-sama ingin memperjuangkan satu sama lain. Tapi gara-gara semuanya tidak ada yang mendukung, jadinya mereka akan sulit untuk bisa memperjuangkan pernikahan ini. Walaupun memang di sini dengan sangat amat berat gitu ya, pasti cobaan di hadapan dia, Tian masih tetap bisa optimis gitu untuk yakin dia mampu menghadapi semua ini. Dia berusaha untuk membuat keluarga Hardi dan keluarga Yuda, keluarga dia bisa baik gitu hubungannya. Tapi apakah dengan Pak Yuda masuk penjara, kemudian Pak Hardi juga dalam keadaan yang bisa dibilang tidak sadarkan diri juga sekarang, apakah itu akan bisa untuk diselesaikan dengan cara yang baik-baik? Tentu tidak, ditambah lagi dengan ego keluarga yang sangat amat tinggi satu sama lain. Makanya kita lihat saja apa nih yang akan terjadi setelah ini. Apakah Tian dan Hana tetap akan teguh pada pendirian mereka untuk memperjuangkan cinta mereka dan memperjuangkan pernikahan mereka, atau mereka akan mengalah, akan menyerah dan lebih memilih untuk berpisah satu sama lain. Tapi kalaupun nanti mereka berpisah, ada hal yang sangat amat mengejutkan nih guys. Karena apa? Karena Hana bakalan dinyatakan hamil. Orang yang hamil tentu tidak boleh diceraikan ya guys ya. Dan otomatis rumah tangga ini akan tetap terus berjalan. Sampai pada akhirnya nanti Hana brojol. Dan tentu hal ini sangat amat membuat keluarga Hardi Utama sangat amat kaget banget, karena Hana ini sudah hamil tiba-tiba. Dan tentu mereka sangat amat kepo siapa sebenarnya suami dari Hana ini. Kenapa Hana hamil, siapa yang menghamili Hana, segala macamnya. Nanti pasti bakalan diteror nih si Hana ini, siapa ayah dari anak tersebut. Dan pada akhirnya Hana akan jujur kalau ternyata Tianlah anak dari Yuda yang merupakan ayah kandungnya. Tentu Pak Hardi sangat amat kesal akan hal tersebut. Bisa jadi Pak Hardi juga akan kumat lagi nih penyakit jantungnya ya guys ya. Karena sekarang aja nih Pak Hardi sudah survive banget nih untuk sembuh dari penyakit dia yang sekarang. Nanti kalau dia tahu dan kalau dia mendengar kalau ternyata anaknya dihamili oleh Tian, tapi dia nggak tahu permasalahan tentang pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh Tian, Hana, dan Alvin waktu itu di sebuah desa di Kalimantan, di desa terpencil. Tentu hal ini bakalan
bakalan ada gonjang-ganjingnya gitu. Alvin gak mau jujur dan Hana harus survive sendiri untuk menjelaskan semuanya kepada kedua orang tuanya. Dan kemudian ya Tian tentunya akan membantu Hana. Begitupun dengan Hana juga akan membantu Tian untuk menyelesaikan semuanya. Kira-kira menurut kalian alur ceritanya bakalan bagus gak ya setelah ini? Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.